Halo guys, balik lagi sama aku. Jadi hari ini aku mau ngebahas salah satu ingredients dari skincare, yaitu retinoid atau yang biasa kita kenal dengan sebutan retinol. Nah, jadi retinol adalah salah satu turunan dari vitamin A, yaitu retinoid. Nah, retinol ini memiliki banyak manfaat. Nah, beberapa manfaatnya itu kayak anti-aging, jadi kayak kerutan garis halus, kemudian juga membantu mengatasi masalah jerawat, khususnya jerawat inflamasi, kemudian juga komedo, dan juga meningkatkan regenerasi kulit, sehingga kulit kita itu bersih, kemudian tampak segar, sehat, dan glowing. Dan bahkan buat kalian yang udah terlanjur nih ada tanda-tanda penuaan dini, kayak tadi aku sebutin udah ada tanda kayak keriput, garis halus, dan juga kerutan. Nah, retinol ini masih bisa membantu untuk memperbaiki, menyamarkan, dan juga meremajakan kulit. Dan efek dari retinol ini tuh manfaatnya juga jangka panjang. Jadi ketika kita memilih untuk memulai menggunakan retinol ini, itu kita berarti sama saja sedang berinvestasi pada kulit kita. Dan untuk retinol ini tuh lebih direkomendasikan untuk digunakan, untuk mulai digunakan sekitar usia pertengahan 20-an lah, paling lambat itu awal 30-an. Karena di sini digarisbawahi bahwa nggak semua kulit orang itu dapat mentolerir ingredients retinol ini, kayak gitu. Dan retinol ini tuh tidak bisa digunakan oleh ibu hamil ya, kayak gitu. Nah, kemudian gimana cara memilih retinol apalagi buat para pemula atau yang baru ingin memulai pakai retinol? Jadi, kalau saran dari aku, jika kalian baru ingin mulai, itu gunakan konsentrasi yang rendah dulu retinolnya. Jangan langsung yang tinggi, karena istilahnya gimana ya? Kulit kita tuh bisa kaget gitu. Jadi, kemungkinan untuk iritasi atau terkena efek samping dari retinol ini itu tuh lebih tinggi dibandingkan menggunakan konsentrasi yang rendah. Jadi kalau saran dari aku buat pemula itu gunakan dulu yang konsentrasinya yang rendah, kemudian pelan-pelan mulai ditingkatkan ke konsentrasi yang lebih tinggi, sehingga kulit kalian itu bisa beradaptasi atau menyesuaikan dulu. Dan kemudian untuk menggunakan retinol ini nggak bisa sembarang ya, nggak bisa asal, jadi ada beberapa yang harus diperhatikan. Jadi kayak misalnya untuk kalian para pemula itu untuk menggunakan retinol sendiri jangan gunakan tiap hari, gunakan setidaknya sekali atau 2 kali dalam seminggu, dan pakainya pada malam hari ya. Dan mungkin bagi kalian ada yang bingung nih, kok retinol dipakainya malam hari ya? Ya, jadi gini guys, retinol ini molekulnya itu tidak stabil di bawah sinar UV, jadi nggak akan bertahan dan akan rusak jika terkena sinar matahari, sehingga kinerjanya jadi kurang efektif. Dan itu juga makanya ketika kita pakai retinol ini tuh sangat disarankan, nggak boleh di skip, bahwa keesokannya itu kita harus menggunakan sunscreen. Ya walaupun sebenarnya sunscreen ini skincare wajib banget ya, yang nggak boleh di skip apapun alasannya, mau di dalam rumah ataupun mendung itu tetap harus dipakai. Tapi kalau misalnya kita harus pakai retinol ini benar-benar nggak bisa dilewatin atau di skip ya, karena nanti retinolnya itu nggak bekerja dengan efektif kayak gitu. Kemudian lagi, jika kita memasukkan retinol di next skincare rutin kita, baiknya kita gunakan untuk skincare yang lainnya itu yang bisa calming dan hydrating, karena retinol ini dapat membuat kulit kita menjadi lebih kering, sehingga ketika kita memakai retinol juga kita nggak boleh skip yang namanya moisturizer. Dan oh ya, buat kalian yang skinnya sensitif, mungkin kalian bisa memakai metode ini, yaitu namanya retinol sandwich method. Jadi di sini sebelum kita menggunakan retinol, kita menggunakan moisturizer dulu, kemudian baru gunakan retinol, baru gunakan moisturizer lagi. Jadi ini fungsinya yaitu untuk mengurangi kemungkinan kita terkena iritasi. Dan oh ya, ada satu lagi yang perlu diperhatikan kita ketika kita menggunakan retinol pada next skincare rutin kita ini. Jadi ketika kita menggunakan retinol, kita jangan menggunakan skincare yang berbahan aktif lagi pada saat itu. Jadi misalnya kita jangan lagi menggunakan skincare dengan golongan AHA, BHA, PHA lah, atau kayak salicylic acid, glycolic acid yang intinya untuk mengeksfoliasi. Jadi pada malam itu jangan eksfoliasi sekaligus retinol, karena ketika digunakan secara bersamaan itu malah dapat membuat kulit menjadi kering, kemudian dapat menyebabkan iritasi, kulit mengelupas, dan bahkan dapat memperburuk kulit yang berjerawat.
Dan kemudian lagi jangan gunakan skincare itu yang mengandung vitamin C, karena jika digunakan secara bersamaan malah gak optimal cara bekerjanya. Dan lagi memang penggunaan waktunya berbeda ya. Jadi kalau retinol kita gunakan pada malam hari, vitamin C ini baiknya digunakan pada siang hari. Kemudian kita nggak boleh lagi campur dengan ingredients benzoid peroksida, karena ini malah mematikan zat aktifnya satu sama lain. Jadi intinya kayak nggak bermanfaat lah kalau kita pakai secara bersamaan kayak gitu. Dan ya terakhir sebagai reminder aja, ketika awal-awal penggunaan retinol ini biasanya itu ada efek samping penggunaannya. Tapi tenang aja, kalian nggak perlu gimana-gimana, ini emang hal yang wajar ketika di awal-awal pemakaian retinol. Jadi emang karena kulit kalian itu baru mencoba untuk beradaptasi atau menyesuaikan dengan kandungan aktif satu ini. Jadi makanya aku nyaranin untuk mengurangi kemungkinan terjadinya efek samping ini, kalian bisa gunakan konsentrasi yang rendah dulu. Dan oh ya, biasanya kalian tenang aja, biasanya efek sampingnya ini akan semakin berkurang dan bahkan hilang seiring dengan penggunaan retinol yang jangka panjang, karena kulit kita itu mulai membangun yang namanya toleransi lah, atau mulai beradaptasi dengan kandungan satu ini. Oke, segitu aja pembahasan hari ini mengenai retinoid atau retinol. Dan di video berikutnya aku akan ngebahas sekalian nge-review salah satu produk yang mengandung retinol yang hitungannya masih aman lah buat pemula dan juga masih aman digunakan untuk yang mempunyai kulit sensitif. Jadi ditunggu aja ya. Dan thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Kalau ada pertanyaan seperti biasa kalian bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah, karena aku akan langsung ngejawabnya. Dan buat kalian yang belum subscribe video ini, di subscribe ya, dan jangan lupa di like dan share video ini. Thanks for watching and bye bye.